Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kepantasan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-10, firman Allah menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan itu adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Agar perlombaan iman tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka orang percaya harus menanggalkan beban dan dosa. Beban artinya keterikatan dengan dunia, dan dosa artinya keterikatan dengan kodrat hawa nafsu dosa di dalam daging kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada anak yang tidak menerima didikan dari Bapa di surga. Dengan demikian secara tidak langsung ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita dipanggil untuk menerima didikan sebagai anak. Jadi doa Bapa kami itu memuat sebenarnya panggilan, dorongan untuk dididik oleh Allah Bapa dan kita sebagai anak. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa di balik panggilan Bapa untuk Allah dalam doa Bapa kami, Yesus menuntun kita untuk masuk dalam proses pendidikan. Ya, saudaraku, kita merupakan anak dari Bapa segala roh, jadi pasti kita dididik. Inilah pendidikan yang sangat mahal, yang tidak akan pernah dapat dibeli oleh manusia atau dibayarkan oleh manusia, kecuali oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau orang percaya menghargai pengorbanan Yesus yang begitu mahal di kayu salib, maka ia bersedia menerima didikan dari Allah seberat apapun pendidikan itu. Harus diingat bahwa pendidikan yang Allah Bapa berikan menghasilkan atau membuahkan berkat abadi. Dalam hal ini tidak ada orang Kristen yang boleh menghindarkan dirinya dari didikan Allah. Kalau seseorang menolak didikan dari Allah, berarti ia menolak menjadi anak Allah. Orang seperti ini tidak layak atau tidak pantas memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi walaupun kita belum sempurna, tapi kalau kita bersedia dididik oleh Allah, dididik untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dididik untuk mengenakan kodrat ilahi, dididik untuk sempurna seperti Bapa, dididik untuk serupa dengan Yesus, maka kita layak memanggil Allah itu Bapa, walaupun kita belum sempurna. Tapi kita bersedia dan terus dalam proses perubahan. Dengan demikian sesungguhnya untuk bisa mengucapkan kalimat doa Bapa kami bukan sesuatu yang mudah atau murahan. Seseorang harus memberi diri menerima didikan dari Allah Bapa untuk dapat memiliki iman yang sempurna atau ketaatan seperti Yesus, barulah dapat mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan benar. Saudaraku sekalian, pada waktu seorang Kristen belum dewasa mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan kualitas yang rendah, artinya tidak hidup dalam ketaatan yang benar kepada Allah setiap hari, Allah bisa mentolerirnya. Tetapi kalau sudah memiliki rohani yang dewasa, diukur dengan usia rohani atau waktu ikut Yesus, usia rohani atau jangka waktu menjadi Kristen, maka orang Kristen tersebut tidak boleh mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan kualitas hidup yang rendah, artinya hidup dalam ketidaktaatan. Tidak boleh lagi mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan kehidupan yang tidak taat kepada Allah. Iman yang sempurna, saudaraku, iman yang sempurna yang dimaksud dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3, bahwa kita dituntun untuk memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah ketaatan kepada Bapa seperti ketaatan Yesus. Yesus memiliki ketaatan kepada Bapa itu luar biasa, dan itulah yang dimaksud dengan iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah.
Kalau dikatakan sebagai perlombaan yang wajib, artinya memiliki iman yang sempurna seperti Yesus itu perlombaan yang wajib. Itu berarti setiap orang percaya dituntut untuk memiliki ketaatan kepada Bapa serta memiliki ketaatan kepada Bapa serta ketaatan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Dalam hal ini kita menemukan kasih karunia yang begitu besar. Kita menemukan kasih karunia yang begitu besar yang termuat di dalam doa Bapa kami. Iman yang sempurna yaitu ketaatan seperti Yesus adalah inti dari keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan memiliki iman yang sempurna sehingga bisa taat kepada Bapa seperti Yesus, maka barulah seseorang dapat dikatakan sah sebagai anak Allah. Nah, kehidupan orang percaya seperti ini adalah kehidupan orang percaya yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudaraku, mengikuti perlombaan yang diwajibkan seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bukan sesuatu yang mudah. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini adalah perjuangan, Ini adalah perjuangan seperti masuk jalan sempit di mana banyak orang yang berusaha tetapi tidak bisa. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani 12 ayat 2 dan 3 dinasihatkan agar kita tidak putus asa dalam pergumulan kita melawan dosa, karena kita belum sampai mencucurkan darah, saudaraku. Hal ini menunjukkan bahwa pergumulan untuk mencapai kehidupan iman yang sempurna seperti yang dicapai oleh Yesus haruslah mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas. Dengan demikian pada dasarnya mengucapkan doa Bapa kami bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murahan. Tapi kita harus optimis sebab Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya saudaraku, kita harus optimis dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa memiliki iman yang sempurna atau ketaatan kepada Bapa seperti yang dicapai oleh Yesus bisa juga kita miliki. Itulah sebabnya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28-29 mengatakan bahwa kita itu harus serupa dengan Yesus sehingga Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung artinya dia memulai dan kita bisa mengikuti jejaknya, saudaraku. Agar kita dapat memiliki gairah yang kuat untuk mencapai iman yang sempurna atau ketaatan seperti yang dimiliki Yesus, kita harus berpikir bahwa inilah satu-satunya tujuan hidup kita atau sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang bernilai, saudaraku, lebih dari ini. Kita harus berpikir ini yang paling bernilai satu-satunya. Tidak ada sesuatu yang lebih bernilai, saudaraku, dari pencapaian kehidupan kecuali menjadi seorang yang taat seperti Yesus, saudaraku. Dan inilah harta abadi kita, harta abadi yang kita miliki di kekekalan. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.